Om Swastiastu. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar konsep simetri, refleksi, dan pengubinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niloh Kadersika Artati dengan NIM 1911031066 dari kelas 4B nomor absen 1 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama materi simetri yang mencakup pengertian simetri, jenis-jenis simetri yaitu simetri lipat dan simetri putar, serta contoh-contoh simetri. Selanjutnya, yaitu materi yang kedua, refleksi, yang mencakup pengertian, contoh refleksi bangun datar, sifat-sifat refleksi, dan selanjutnya yang ketiga yaitu materi tentang pengubinan yang mencakup pengertian dan contoh pengubinan serta jenis-jenis pengubinan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu materi simetri. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melipat selimut? Atau menutup laptop? Atau menutup buku? Nah, kegiatan berikut ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, simak pembahasan selanjutnya. Nah, apa sih simetri itu? Baik, pengertian simetri dilihat dari definisi berikut. Suatu bangun dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Penentuan simetri dapat dilakukan dengan cara dilipat atau diputar, sehingga simetri ada dua jenis, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Baik, untuk membuktikan simetri lipat, mari ikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, cari kertas berbentuk persegi panjang. Lalu yang kedua, lipatlah ke suatu arah tertentu tepat di tengah-tengah bidang, lalu amati dengan teliti. Nah, yang ketiga, kemudian bukalah lipatan dan tandai hasil lipatan dengan garis. Bisa dengan pensil atau lidi. Nah, langkah yang keempat yaitu lipatlah ke arah lain, tepat di tengah-tengah bidang dan amati dengan teliti. Kalau tadi ke samping, sekarang ke atas bawah lipatannya. Lalu langkah yang kelima, bukalah lipatan dan tandai hasil lipatan dengan garis lagi. Selanjutnya, yang keenam, dari hasil lipatan tersebut dapat disimpulkan bahwa persegi panjang memiliki dua cara lipatan. Artinya, persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Jadi, dari langkah percobaan di atas, apakah yang kita dapatkan? Nah, simak pembahasan berikut. Simetri lipat adalah suatu bidang datar yang jika dilipat dan hasil lipatannya saling menutupi. Masih berkaitan dengan simetri lipat, bekas lipatan itu kita sebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama. Tidak semua bangun datar memiliki simetri lipat. Jika bangun datar dapat dilipat sebanyak 2 kali, maka bangun tersebut memiliki 2 simetri lipat. Nah, berikut merupakan contoh bangun datar disertai keterangan jumlah simetri lipat serta sumbu simetri. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika suatu bangun datar dapat dilipat sebanyak n kali, maka bangun datar tersebut memiliki n simetri. Baik, kita lihat bangun datar persegi. Sumbu simetrinya ada 4, sehingga jumlah simetri lipatnya juga ada 4. Baik, selanjutnya kita mempelajari simetri putar. Simaklah cerita berikut ini. Priska memiliki sebuah bingkai berbentuk persegi. Dapatkah kalian membantu Priska memasang bingkai tersebut dengan berbagai posisi? Nah, untuk membantu Priska, kita ikuti langkah berikut. Yang pertama, buatlah bangun datar berbentuk persegi seperti bingkai foto Priska.
Lalu beri nama setiap titik sudut. Penamaan titik sudut akan membantu kita untuk melihat perubahan posisi foto. Lalu yang ketiga, letakkan persegi tersebut pada alas, lalu jiplaklah. Nah, yang keempat, anggaplah jiplakan tersebut sebagai posisi awal. Nah, yang kelima, putar persegi hingga putaran penuh 360 derajat. Baik, kita perhatikan gambar berikut. Posisi awal ada sudut yang kita hitung dari kiri ke kanan lalu ke bawah, yaitu A, B, C, D. Lalu putaran yang pertama menjadi sudutnya DABC. Yang kedua CDAB, kemudian diputar lagi menjadi BCDA, dan yang terakhir kembali ke posisi semula yaitu ABCD. Nah, berapa banyak putaran yang diperlukan agar bingkai dapat menempati ruang pada kertas alasnya atau kembali menempati posisi awal? Jika suatu bangun datar dapat diputar dan menempati posisi awal hingga mencapai putaran penuh, maka bangun tersebut dapat dikatakan memiliki simetri putar. Nah, yang kedua, jika suatu bangun datar hanya dapat satu kali menempati posisi awal dalam satu putaran penuh, maka bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Dan yang ketiga, jika bangun datar dapat menempati posisi awal sebanyak N kali hingga mencapai putaran penuh, maka bangun datar tersebut memiliki N simetri putar. Nah, berikut contoh bangun datar berisi keterangan sumbu simetri, simetri lipat, dan simetri putar. Kita ambil contoh segitiga sama kaki. Jumlah sumbu simetri ada 1, banyak simetri lipat ada 1, dan tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya, lingkaran. Lingkaran memiliki sumbu simetri tak terhingga, simetri lipat yang tak terhingga juga, dan simetri putar sama tidak terhingga. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu pencerminan dan refleksi. Baik, lanjut ke materi yang kedua, pencerminan atau refleksi. Nah, pernahkah kalian bercermin? Ada trapesium pada kisi. Nah, apa yang kalian ketahui dari gambar di samping? Pada gambar di samping, kita menemukan bahwa jarak, tinggi, dan besarnya itu sama antara kanan dan kiri. Garis, selain itu, posisi keduanya saling berlawanan. Selanjutnya, pencerminan bangun datar. Berikut ada segitiga ABC. Cara untuk mencerminkannya yaitu beri nama tiap titik sudut bangun asli dengan gambar sebagai berikut. Beri nama tiap titik sudut bangun asli, buat garis, titik-titik, atau garis bantu, jarak atau panjang terhadap cermin sama dengan jarak atau panjang bayangan terhadap cermin. Jarak atau garis bantu dengan cermin harus tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, beri nama tiap titik sudut bayangan. Dari gambar tersebut didapat gambar bayangannya yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi, pencerminan suatu bangun adalah proses pembuatan bayangan suatu bangun sehingga bayangan tersebut sama dengan bangun yang dicerminkan. Seperti pada gambar berikut, kita dapat menemukan sifat-sifat pencerminan pada bangun datar, yaitu posisi yang ada dalam gambar bayangan sama dengan posisi benda asal. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Sifat yang kedua yaitu memiliki jarak yang sama. Jarak titik sudut segitiga ABC ke cermin sama dengan jarak titik sudut A aksen, B aksen, C aksen ke cermin. Yang ketiga memiliki tinggi yang sama. Tinggi segitiga ABC sama dengan tinggi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Lanjut, sifat yang keempat, posisi benda asal dengan bayangan saling berlawanan. Nah, selanjutnya,
Sifat cermin adalah sumbu simetri, dan PQR disebut dengan sumbu simetri. Garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Ruas garis A aksen, B aksen, dan C aksen semuanya tegak lurus dengan cermin, yaitu garis PR. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pengubinan atau teselasi. Pengubinan atau teselasi merupakan penempatan bangun datar dalam suatu luasan atau bidang secara tepat tanpa celah, atau tidak ada bagian yang tidak tertutup. Seperti gambar berikut merupakan contoh pengubinan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membatik, sarang lebah, dan penyusunan tembok bata. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengubinan. Jenis pengubinan ada 3, yaitu yang pertama, pengubinan beraturan. Pengubinan beraturan merupakan pengubinan dengan menggunakan satu macam segi N beraturan, bisa segi 4 saja, segi 5 saja, atau segi 6 saja. Seperti pada gambar berikut yang hanya menggunakan segi 4 saja. Nah, selanjutnya, jenis pengubinan yang kedua adalah pengubinan semi beraturan. Pengubinan semi beraturan merupakan pengubinan yang menggunakan 2 atau lebih segi N beraturan. Seperti pada gambar berikut, menggunakan segitiga beraturan dan segi 5 beraturan. Dan jenis pengubinan yang ketiga yaitu pengubinan tidak beraturan. Pengubinan tidak beraturan merupakan pengubinan yang menggunakan bangun-bangun datar yang tidak beraturan, seperti pada gambar berikut. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih, semangat belajar, dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.